A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu jemaah subuh yang dirahmati Allah, kepada Allah kita bermunajat, mengazamkan diri, mengangkatkan, menguatkan seluruh hidup kita ini hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Umur itu pendek, tidak ada yang panjang. Yang membuat itu merasa panjang adalah manfaat yang kita kuatkan dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Maka oleh karena itu, jangan anggap seruan yang saya sebutkan ini adalah ketakutan, tapi memang ini yang disebut dengan fa'tabiru ya ulil albab. Kita disuruh intibar dalam semua waktu yang kita lewati. Sebenarnya kita ini tak pernah melewati waktu yang panjang. Kita ini melewati waktu yang berulang-ulang. Itu yang sudah saya sebut kemarin. Habis pagi, siang, sore, malam, balik lagi ke pagi. Tidak ada yang baru. Itu aja yang kita ulang-ulang. Habis Senin, Selasa, sampai terus Minggu, Ahad, balik lagi ke Senin. Habis tanggal 1 sampai tanggal 30, balik lagi tanggal 1. Habis Januari, hampir sampai ke Desember, balik lagi ke Januari. Tidak ada yang baru, semuanya berulang-ulang saja. Jadi kita ini hanya membuat sesuatu yang baru pada tempat yang berulang-ulang. Itu dia. Kita hanya membuat sesuatu yang baru pada tempat yang berulang-ulang. Maka bagaimana kalau kemarin kau takulicik, terplekok di depan semalam, maka besok jangan lagi terplekok. Kalau kau terplekok di situ, berarti kau jatuh di jurang yang sama, padahal kau diulangi. Kalau semalam sore kau jahat, besok sore jangan jahat lagi. Kalau besok sore kau masih jahat, berarti kau masih terjerembab pada dosa yang sama. Kira-kira gitu. Disinilah kenapa Allah, hikmah kenapa Allah mengulang-ulangi waktu kepada kita, agar kita mampu memperbaiki sesuatu yang masih salah, menyempurnakan sesuatu yang belum sempurna. Kira-kira begitu. Maka doa kita supaya cepat ya, jangan panjang cepat iman. Pertama, diampunkan Allah dosa-dosa. Yang kedua, dijauhkan Allah kita dari mara bahaya, dari bala, dari cobaan. Untuk bab ini saya mau kasih tahu, ada 3 levelnya. 1, ada musibah atau bala itu datangnya dari kita dan tujuannya untuk kita. Itu yang paling kecil itu. Apa? Seperti yang saya bilang tadi, keplekok. Jadi kita yang rasakan, kita yang menerima, kita pula yang merasa sakitnya. Paling orang hanya bisa memberi komentar, sabar, kasihan, berobatlah, itu bala yang paling kecil itu. Yang kedua, kita yang melakukan, merasakan, tapi efeknya kepada banyak orang. Nah, ini mungkin lebih kepada kezaliman atau fitnah. Nauzubillah, ya. Jadi gara-gara awak yang tercemar nama baiknya, nauzubillah, orang satu kampung ikut jelek dibuatnya. Kira-kira gitu. Itu sudah agak naik itu balanya. Yang ketiga, datangnya dari luar, efeknya kepada semua manusia. Nah, disinilah yang paling tinggi sebenarnya. Apa itu? Semua bencana alam itu adalah ya musibah yang Allah tunjukkan kepada kita untuk iktibar. Walaupun semua gejala alam itu adalah sunnatullah, bahwa gunung nanti pada saatnya akan meletus. Begitu air yang ritmenya turun dari langit tidak seimbang dengan penerimaan bumi, maka akan ada banjir. Itu sunnatullah. Tapi ingat, kalau sudah alam yang memberi petunjuk atau peringatan dan mengalaminya kita semua ini, maka itu
peringatan yang tinggi kepada kita. Jadi oleh karena itu kita melihat informasi tentang gunung meletus, banjir, semalam rahmat turun satu harian, tidak berhenti-henti Pak. Sampai malam baru agak berhenti, itu pun agak nyambung dikit lagi. Bagaimana fa'tabiru ya ulil albab? Nah, saya mau katakan begini, ini juga sering disebutkan oleh Zainuddin Amjad. Katanya gini, ada orang berjudi, dilarang sama temannya. Jangan kau berjudi, judi itu haram, dosa. Lalu temannya yang berjudi ini bilang, yang judi itu saya, pakai uang saya, di rumah saya, menang atau kalah juga urusan saya. Kan Anda tidak dirugikan gara-gara itu. Kok Anda yang sewot, saya yang judi, kok Anda yang sewot? Kira-kira gitu Pak. Apa jawabannya? Yang judi itu kau, modalnya modalmu, menang kalah itu juga urusanmu. Tapi kalau Tuhan marah sebab kau berjudi, yang banjir itu bukan hanya rumahmu, rumahku juga ikut banjir. Yang menerima ujian dan musibah itu bukan hanya dirimu, kami juga kena. Disinilah kenapa kita perlu watawasau bil haqqi watawasau bil haq. Jadi Bapak Ibu yang berguna, mudah-mudahan kita selalu mendapat petunjuk dan hidayah dari Allah. Secara khusus kita berdoa saudara-saudara kita yang sakit diberikan Allah kesembuhan, kesehatan, keafiatan. Saudara-saudara kita yang sedang dalam kemiskinan, kesulitan, diluaskan Allah rezekinya, dimudahkan Allah urusannya. Saudara-saudara kita yang lemah imannya diberikan Allah hidayah. Insyaallah kita semua adalah orang-orang yang husnul khatimah. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Ini karpet baru, berarti semangat sholatnya juga harus baru. Jangan takut. Yang kuat itu adalah orang-orang yang sangka baik kepada semua kebaikan. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekarang kita mau bercerita tentang ridho. Mudah-mudahan Allah juga meridhoi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi makom yang di atas daripada tasawuf itu adalah taubat, ya kan? Wara, fakir, zuhud, qanaah, sabar, tawakal, masuk ridho. Tawakal sudah selesai. Jadi ridho ini adalah bab yang paling tinggi daripada orang-orang yang melewati semua makom. Jadi saya mau luruskan kembali. Makom itu tidak seperti kita naik kelas 1, 2, 3, 4 sampai kelas 6 SD lalu pergi ke SMP. Tapi ini disebutkan oleh ulama sebagai ikhtiar seseorang, munajatnya seseorang dalam semua aktivitas kehidupan. Makanya berbeda ulama melihat apakah ini hierarkis atau tidak. Jawabannya ada yang menyebut hierarkis, ada yang menyebut tidak. Apakah orang yang warok itu harus taubat dulu? Nah, kalau taubat itu memang pintu dari semua amal. Taubat itu pintu dari semua amal gitu. Jadi makanya sunnah hukumnya kita bertaubat di mana-mana. Kenapa? Karena itu pembukanya, kunci. Ya. Yang kedua, apakah warok itu zuhud itu harus sudah warok dulu? Ada ulama yang berbeda pandangan. Tidak. Bisa juga mendapatkan yang sedikit. Tapi ridho ini adalah tinggi derajat. Apa beda tawakal dan ridho? Sebenarnya di slide ini ada. Kalau tawakal itu kita masih punya prediksi terhadap hasil. Kalau ridho itu orang yang berhenti mencari prediksi terhadap hasil. Karena seluruhnya sudah diangkatkannya hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya orang-orang yang ridho ini adalah orang-orang yang sudah Allah hidupkan rasa gembira kepada hatinya pada keadaan yang mungkin keadaan itu kalau diberikan kepada orang lain dia akan susah. Itu. Ini tidak identik dengan kemiskinan, hati-hati. Jadi ada orang juga ridho dengan kesedihan, sedih, ya kan? Jadi ada satu hal yang perlu kita pahami, agak lari dikit. Bab adab terhadap orang yang sedang menerima musibah. Kadang-kadang kita ini beda-beda tipis antara perhatian dan kepo. Kepo itu apa? Saya tidak tahu. Saya ikut anak saya aja. Kepo itu pengen tahu gitu ya. Cuman kepanjangan saya tidak paham.
Bagaimana tuh? Ada orang baru kehilangan dompet semalam, masuk dia di masjid, satu orang datang, gimana ceritanya kehilangan dompet? Cerita dia dari orang. Selesai jumpa sama yang satu cerita, gimana? Akhirnya 18 orang yang nanya, dia 18 kali dia rewind cerita itu. Capek. Gak usah. Kalau orang yang sedang menerima musibah diamin, pura-pura nggak tahu kita. Kalau dia sudah sanggup bercerita, dia akan cerita sendiri kepada diri. Nah, kadang-kadang kita ini kan pengen perhatian tapi kepo gitu. Jadi oleh karena tidak usah, kasihan dia, Pak. Apalagi musibahnya berat, misalnya meninggal orang tuanya. Masih sedih lagi dia duduk di masjid pertama, coba ceritakan bagaimana kronologi emakmu meninggal. Aduh, tidak usah, ngapain kau tanya-tanya itu? Tidak penting sama kamu itu. Kalau kamu mau doa-doa, kalau kamu bantu-bantu, itu namanya faslihu baina akhawaikum. Ya, beri suluh kepada saudara-saudaramu karena innamal mu'minuna ikhwah. Kau ini bersaudara. Orang bersaudara itu jangan hanya pengen tahu, tapi beri solusi, kira-kira gitu. Jadi kurangi kepo, itu pentingnya. Supaya apa? Supaya derajat kita kepada satu dengan yang lain adalah sangka baik. Nah, sama seperti yang saya sebut ini. Jadi orang yang ridho itu biasanya tidak hanya pada ujian kemiskinan, tapi juga pada sesuatu yang menyedihkan. Misalnya kehilangan pasangan, misalnya, gitu ya. Lalu dia tidak mau lagi sebutkan sebab akibat, kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini. Orang ridho itu menghapus kalimat-kalimat itu. Ya, bagi dirinya kan dua pasalnya. Pasal 1, Allah dan takdirnya tidak pernah salah. Pasal 2, kalau kau merasa takdir Allah itu salah, balik saja kau ke pasal 1. Nah, di situ makomnya orang ridho. Nah, yang ketiga, orang ridho itu mampu melihat sesuatu yang kelihatan jelek, lalu terlihat seperti indah. Nah, ini saya sebut case-nya ya, tapi kita minta lindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia anaknya lahir dalam keadaan cacat. Misalnya ya, malu dia. Dia sebut sama suaminya, "Kenapa Bang? Apa dosa kita?" Tapi pelan-pelan dia rondokkan anaknya, asal orang tanya dia marah gitu ya. Dia berkurung, tidak terima dia punya anak yang cacat. Sedih dia. Tapi pelan-pelan karena sudah capek yang sedih itu, disampaikan Allah kepada dirinya, "Maha Ridho." Begini dia cara berpikirnya. Mana mungkin Allah titipkan anak ini kalau saya tidak sanggup. Pasti ada sesuatu yang Allah hajatkan pada sesuatu yang Allah titipkan, yang saya belum dapatkan nilainya sampai detik ini. Maka akhirnya dia hilangkan akal sebab akibat. Kenapa itu dihapusnya. Karena sekarang dia sudah mulai fokus merawat. Nah, apa yang Allah buat? Allah tutup hijab matanya melihat jelek anaknya, melihat tidak sempurna anaknya. Bayangkan umur 7 tahun anaknya pandai tertawa dan tepuk tangan, dia senang sekali. Dia sampaikan di majelis ta'lim, "Alhamdulillah, saya senang sekali anak saya sudah pandai tepuk tangan dan tertawa." Kalau anak awak yang normal umur 7 tahun baru pandai tepuk tangan sama tertawa, peningnya kepala awak itu kan. Tapi dia, Allah hilangkan rasa malu untuk menceritakan anaknya. Kenapa? Karena gembira hatinya Allah. Sudah ridho dia. Bayangkan, saya punya teman yang seperti itu. Anaknya umur 16 tahun baru bisa pergi merangkak sendiri ke kamar mandi. Bisa mandi. Anaknya laki-laki karena dia buta sejak lahir dan kakinya tidak bisa berjalan. Jadi dia bilang, "Alhamdulillah, waktu di pengajian saya senang sekali. Anak saya akhirnya bisa mandi sendiri walaupun airnya nyiprat ke sana kemari." Coba bayangkan, mulut siapa yang bisa ngomong kayak gitu kalau anaknya normal? Tidak ada, Pak. Tapi kita sebagai orang yang tidak diberikan Allah ujian seperti itu, tolong jangan berlebihan kasih komentar. Nanti diuji Allah kalau seperti itu kan tidak sanggup. Tolong jangan, "Oh ya Bu ya, aturannya kan umur 16 tahun harusnya udah gini." Jangan, itu nyinyir namanya. Paham? Jadi kita ini kadang-kadang suka, jangan sampai orang lebih tinggi dari kita. Nah, ini masalah ini. Masalah, padahal badan awak semeter kotor. Samping awak ukuran hampir 2 meter, awak marah sama dia. Jangan. Nah, ini maksud saya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Jadi maqam ridho itu. Nah, ini kita lihat ayatnya dalam surah Hud. Wa min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Kullun fi kitabin mubin. Kata Allah, tidak ada binatang melata sekalipun di muka bumi ini melainkan illa, itu Allah kasih kalimat exception, illa, kecuali. Jadi semua rezekinya sudah Allah. Jadi rezeki itu tolong ya, nanti habis bab ridho ini kita akan bahas tentang surah At-Tolak. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kita akan kupas itu tuntas. Rezeki itu adalah simbol generik, simbol yang umum dari seluruh apa yang kita terima. Tolong, itu dia definisi. Jadi rezeki itu, kalau uang itu adalah satu jenis dari ribuan jenis rezeki. Begitu kira-kira melihatnya. Makanya Allah sebut di sini bukan sudah Allah jamin duitnya, bukan ada. Sudah Allah jamin rezekinya. Begitu cara melihatnya. Jangan nanti melihatnya ala bohong aja ini gitu. Nah, rezeki itu adalah adaptasi kemudahan dan kesulitan, itu rezeki. Rezeki itu adaptasi antara kau punya pengalaman dengan iktibar yang kau dapatkan, itu rezeki. Rezeki itu adalah adaptasi antara kejahatanmu dan kau balik dari kejahatanmu menuju ke kebenaranmu. Begitu rezeki. Rezeki itu adaptasi antara kepemilikanmu dan manfaat yang kau dapatkan dari apa yang kau miliki. Itu rezeki. Beradaptasi dia, itulah rezeki. Makanya ada orang hartanya banyak, rezekinya sedikit. Apa bedanya? Ya harta itu bagian dari rezeki, bagian dari kecil. Jadi kau punya banyak tapi tidak semua kau bisa manfaatkan. Kenapa? Karena dia tidak berbanding lurus. Apakah semua yang kau miliki bisa kau manfaatkan? Tidak. Ya. Seorang ayah beli sepeda kepada anaknya, tapi ayahnya tidak pernah pakai sepeda yang dibeli anaknya. Padahal harusnya karena uangnya uang ayahnya, yang punya juga punya ayahnya, harusnya ayahnya yang naik sepeda, tapi enggak, ayahnya hanya mampu membeli tapi tidak bisa memanfaatkan. Udah gitu aja cara mengukurnya, nggak usah jauh-jauh. Ya, belum lagi yang lain-lain, kira-kira gitu ya. Hari ini saya membuat perkumpulan, ada arisan di rumah. Saya masak hidangan, saya siapkan hidangan untuk 50 orang. Udah, uang siapa yang 50 orang hidangan itu? Uang saya. Harusnya itu saya makan semua. Tapi yang saya makan hanya satu, sisanya punya siapa? Punya orang yang hadir. Jadi begitu-begitu aja gitu. Disuruh Allah kita sulit capek carinya, tapi kita hanya makan secuil dari yang banyak itu. Nah begitu perbandingannya kira-kira. Nah maka oleh karena itu kata Allah, tidak ada satu binatang melata pun di bumi ini melainkan Allah yang kasih rezekinya. Berbanding lurus antara yang kau punya dan yang kau beri manfaat kepada orang lain. Maka pertanyaannya begini, kalau kau punya uang lalu kau beri kepada orang yang membutuhkan, mana rezekimu? Gitu cara menerima. Sisa dari yang saya punya itu rezeki saya. Bagus. Uang yang saya beri kepada orang lain yang membutuhkan itu juga rezeki saya. Nah itu. Tapi bukan hartamu. Kenapa? Karena setelah kau beri udah miliknya. Itu hartanya, tapi rezekimu. Kenapa? Karena kau bisa memberi manfaat kepada orang lain. Cara menilainya begitu. Maka rezeki nggak pernah hilang, walaupun yang memiliki sudah orang. Nah, udah begitu kesimpulannya kira-kira. Ada habisnya kita ujian ya, ambil kertas. Baik, kita lanjut ya. Lalu kata Allah, Dia mengetahui tempat berdiam binatang dan tempat penyimpanannya. Semua sudah tertulis ya. Fi kitabim mubin. Jadi Allah itu beberapa kali dalam ayat menyebutkan kalimat bayin, mubin ya. Sama kayak setan juga sebut ya, innahu lakum aduwwum mubin. Mubin ini nyata, bayin itu jelas. Jelas ini maknanya gini, Pak. Kalau kata mak awak begini, nanti mama belikan kau mainan ya. Itu sudah jelas apa belum? Belum. Tapi kalau sudah dibawakan maknya mainannya, jelas nggak? Jelas sekali mama ini. Itu kan kata orang Medan nih. Begitu. Jadi kata Allah begini, untuk melihat rezekiku jangan samar-samar, nanti kau udah syukur. Untuk melihat rezekiku harus jelas. Pakailah mata yang lebih abstrak. Jangan hanya mata yang konkret. Kalau mata yang konkret capek kau berkaca, tidak cantik-cantik kau lihat wajahmu. Karena kulitmu hitam, hidungmu pesek, bibirmu doer.
kira-kira begitu. Capek kali kau melihat, di manalah cantiknya aku ini, kenapalah suamiku ini mau sama aku. Capek kau lihatnya. Pakai kacamata yang abstrak. Kenapa? Karena kadang-kadang kecantikan yang datang dari dalam dirimu lebih menghipnotis daripada kecantikan yang apa terjadi pada tubuh jasmani. Kira-kira begitu. Nah, oleh karenanya melihat rezeki Allah itu juga jangan pakai kacamata yang konkret, harus yang abstrak, Pak. Ya. Apa kelebihan orang jelek? Kelebihan orang jelek tidak diperhatikan orang, jadi jalannya bisa cepat, Pak. Kelebihan orang cantik selalu diperhatikan orang, jadi jalannya harus lebih steril, karena kalau pengkak tengkak dia sedikit dibilang orang kecantikannya tidak sempurna. Kira-kira melihatnya gitu. Jadi orang-orang jelek harus berhasil melihat kelebihannya, begitu maksud saya. Jadi jangan Anda bertahan di makom kejelekan. Ya Allah, aku jelek dan aku merasa nyaman dalam kejelekannya. Nah, begitu kira-kira. Baik ya, itu kata Allah. Nah, berikutnya apa lagi? Ini ada hadis dari Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Jadi akan merasakan kelezatan iman seseorang itu, ya. Radiya billah, ini sama kayak sumpah yang kita sebutkan. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Sama. Wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Inilah lezatnya orang-orang yang merasakan iman itu. Apa itu? Dia ridho Allah sebagai Tuhannya. Jadi gini, Pak. Kita ini apa penyakit yang akan dihabiskan oleh orang-orang yang ridho? Penyakit apa yang akan dia habiskan? Jawabannya adalah syirik. Karena orang syirik dimatikan penyakitnya dengan ridho kepada Allah. Karena sebab orang syirik itu selalu saja dia ragu Allah itu memberi takdir terbaik kepada dirinya. Itulah sebab orang syirik. Maka dia cari Tuhan lain untuk sementara waktu. Tuhan, izin, aku cari Tuhan lain dulu sementara ya. Nanti aku balik lagi samamu. Nah, kira-kira gitu. Makanya orang yang ridho itu tidak akan mungkin syirik. Tidak akan mungkin menyekutukan Allah. Tidak akan mungkin mencari andat, persaingan-persaingan Allah dalam ruang-ruang yang kecil. Nah, ini yang selalu saya katakan, Bapak Ibu, ini kajian kita tasawuf. Bagi orang tasawuf, ucapan itu sensitif. Ya. Kalau Anda bilang terima kasih kepada Allah, itu namanya sejawat, tidak boleh. Terima kasih itu tidak pantas kepada Allah. Terima kasih itu pantas kepada sejawat, manusia dengan manusia. Syukur itu hajatnya kepada Allah. Jangan terbalik. Ya, syukur dibilangnya kepada manusia, kepada Tuhan dan ya Allah, terima kasih aku ya Allah. Terima kasih. Anda sejawat kau sama Tuhan, tidak pantas kalimat itu. Nah, itu ya. Jadi rendah diri itu di hadapan Allah, rendah hati itu di hadapan manusia. Ini kalimat-kalimat ini memang kadang-kadang karena kita salah ucap, tapi dalam kajian tasawuf ini sensitif. Ya, tidak boleh kita sederajatkan Allah seperti seumpama sesama manusia. Tidak boleh. Nah, jadi ini juga bagian dari itu. Orang yang ridho itu kepada Allah dia mengakatkan dirinya, kepada Islam sebagai agamanya dia meluruskan pandangannya dan menjadikan semua apa yang disunnahkan oleh Rasulullah menjadi bagian dari tabiat kehidupan. Nah, ini sebenarnya nilai yang disebutkan kenapa orang ridho itu sudah terbendung dia dengan sempurna kehidupannya. Nah, ini ada dalam surah Al-Bayyinah ayat 8. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu an zalika liman khasyiya rabbah. Ayatnya nanggung. Kata Allah kepada orang-orang yang nanti sebenarnya sudah melakukan amanah yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan kasih kepada dia surga adna yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya. Lalu ini dia, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Ya, nyanyi itu nyanyi besar. Radhiyallahu anhum wa radu'an, inilah simbiosis antara kita kepada Allah dan Allah kepada kita. Bapak Ibu, jadi inilah sebenarnya kenapa akhirnya manusia, coba ya, kadang-kadang kan dia bilang ini, akal itu fungsinya apa? Jadi akal ini sebenarnya Bapak Ibu fungsinya adalah melihat cara, bukan melahirkan hasil. Akal ini tak mampu dia berpikir tentang hasil, dia hanya mampu berpikir tentang cara. Pertanyaannya how, bagaimana?
Ya, bukan what. Kalau what itu apa? Yang analisis dari apa itu hasil dari semua yang kita lakukan. Nah, saya sederhanakan kalimat saya. Maka kerja akal itu bukan mempertanyakan kenapa Tuhan membuat ini. Kalau mempertanyakan itu berarti mosi tidak percaya, ragu kepada Tuhan, tidak boleh. Mosinya harus mosi percaya. Begitu dia. Jadi kerja akal ini adalah menguatkan yang diragukan, mengistiqomahkan yang sudah diyakinkan. Gitu. Kenapa? Karena akad tauhidnya harus begitu. Jadi kan kalau kita lihat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Coba itu syahada. Syahada itu kesaksian. Saksi yang bisa bersaksi itu. Bisa nggak orang tidur bersaksi? Ya, ada menjadi saksi nikah dia. Lama kali Ustaz nih khutbah nikah nih, aku banti tidur dulu. Ustaz, mainkan aja, aku udah oke. Tidur. Sangka itu dia jadi saksi? Nggak sah, Pak. Kesaksian itu walaupun hatimu menerima apa yang akan diucapkan, tapi matamu, hidungmu, telingamu harus ikut merespon dari apa yang kau saksikan. Maka asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, responnya respon jasmani dan respon ruhani, tidak hanya rohani saja, Pak. Jadi kalau kita mau lihat di sini, maka oleh karena itu radhiyallahu anhum wa radwan itu adalah hubungan simbiosis yang kita yakin kepada Allah dengan sempurna karena Allah juga yakin kepada kita dengan sempurna. Ya, jadi fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Coba ini menarik nih. Ingatlah aku, kata. Maka aku akan ingat kamu. Zakaro itu zukiro. Kalau ingat itu kan sebutan. Orang hebat itu sebenarnya kalau dia nggak ada masih diceritai orang. Nah, itu zikir. Jadi apakah ketika Anda sedang tidak berhadapan kepada Allah dalam sholat masih Anda sebut-sebut dia sebagai yang maha tinggi? Nah gitu kira-kira, Pak. Ketemu Anda dengan orang yang sangka buruk kepada Allah. Nggak ada gunanya sholat Ustaz, nggak ada gunanya. Jangan banyak cerita kau Ustaz. Kau gara-gara Ustaz aja nya kau ngomong. Nggak ada gunanya. Aku miskin aja. Ketika Anda bertemu dengan orang yang seperti itu, apa yang Anda sebutkan tentang Allah? Kalau Anda menguatkan keraguannya, berarti Anda fasik. Kalau Anda membuat dia lebih ragu setelah bicara kepada Anda, berarti Anda khianat. Atau Anda mampu menguatkan dia sangka baik kepada Allah, berarti Anda radhiyallahu anhu. Begitu, Pak. Kalau di depan kawan-kawan, pandai awak memujinya. Tapi setelah dia pulang ke rumah, masih awak pujikah dia di depan orang lain? Pertanyaan ini yang perlu kita jawab, Pak. Itu kalau hubungannya masih interaksi antara manusia dengan manusia. Radhiyallahu anhu mardu'an. Maka fadkuruni azkurkum. Kalau kau ingat aku, kata Allah, dalam makna kau sebutkan aku, kau ingat aku, kau sangkakan aku pada sangka yang paling mulia, kau sangkakan aku pada sangka yang paling tinggi, tidak khianat kau dalam ucapanmu, tidak khianat kau dalam perbuatanmu, maka semua aku akan ingatkan engkau. Bagaimana cara Allah mengingatmu? Ya boleh, ekspektasinya banyak, Pak. Banyak ekspektasinya. Tiap hari kau kena hujan, kau enggak sakit, itu ekspektasinya. Sudah, walaupun kau makan seadanya, si kenyang kau. Seminggu ini kau tidak pernah kasih lauk enak kepada binimu. Biasanya binimu ngomel, sekarang binimu puji-puji aja. Nah, kira-kira gitu ekspektasinya banyak sesuatu yang hidden, yang nggak kelihatan, yang tidak didatangkan, tapi semuanya mudah. Udah, selama ini asal kebanjiran rumahmu, semua ngomel orang di rumahmu. Hari ini ceria semua ngepel. Alhamdulillah, berbahagia ngepel semua, senang cerita-cerita. Kenapa? Allah sudah mudahkan urusanmu. Mungkin kenapa masalahnya? Semalam ada orang yang bertemu kepadamu, dia tanya tentang Tuhan, kau buat Tuhan tempat yang paling mulia di dalam kepalanya. Pada saat itu Allah tolong. Kira-kira begitu. Jadi tolong lisan ini yang menjadi jalan mulut kita ini. Sakit kali kaki mama ini, lambat sehat lama ini. Taulah, tak kayak mana ujian yang diberikan Allah kepada mama. Padahal kan mama tidak pernah berhenti puasa Senin Kamis. Begitu kata mamanya. Apa yang kau bilang kepada mama? Oh, iya, mak sabar lama. Memang begitulah ajabnya Tuhan. Makin pening kepada mamanya. Jangan begitu. Nah, apa yang membuat hati emakmu bisa tenang dengan penyakit? Dia sangka baik kepada Allah. Nah, di situ letak fazkuruni azkurkum.
Washkuruli wala takfurun. Tolong pada tempat-tempat yang orang sudah tidak lagi mudah mensyukurinya, kau tetap bersyukur di wilayah itu. Bisa enggak? Makanya Allah sebut situ washkuruli wala takfurun, karena kalimat lawan dari syukur itu adalah kufur. Menerjemahkan syukur itu sulit. Dikasih kawannya dia pulang dari luar kota, lobe harga 10.000. Ya kan? Aturannya kan tersebut kawannya pula ini ku kasih lobe kau 10.000 ku beli ini murah kan kata. Kawannya pun hina dia. Memang kawannya harga 10.000 dikasih oleh-oleh. Coba bayangkan kan? Tapi dipakai kawan. Pas pula di kepalanya. Cantik, tapi karena dia udah nggak senang dengan harga 10.000 itu nggak diterginya lagi kawan yang ngasih. Cuman dia lupa setiap hari dipakainya itu. Karena harga murah dia takut tidak rusak. Kemana-mana dia pakai. Hujan pun dipakai. Harga 10.000 pakai. Setahun ini itu yang dipakai. Tapi semalam dia sangka buruk karena harganya 10. Nah, gitu-gitu. Kadang-kadang kita jengkel pada Tuhan karena harga rezeki kita murah. Tapi ternyata manfaatnya sangat lebar. Kaos yang kau pakai yang bolong-bolong di rumah itu, coba bayangkan, kenapa kau masih pakai itu? Lalu alasanmu nyaman. Pak Ustaz, nyaman kali pakai ini. Pak Ustaz, datang bertamu ke rumahnya, pakai singlet bolong dia, Pak. Begitu tanya, nggak ada singlet abang lagi yang lebih cantik. Inilah yang paling nyaman ini. Coba itu. Kita lupa bahwa harga yang murah belum tentu manfaatnya. Sedikit lagi ya. Di balap udah siap belum? Nah, lalu bagaimana kita melihatnya? Nah, begini dia. Kualitasnya orang maqam ridho itu pertama dia muqarrabi. Makanya coba ya, ada orang bertanya kemarin tuh, tapi ini case-nya beda. Wala taqrabuz zina, gitu ya. Jangan kau dekati. Kenapa ayat itu kok sepertinya kecil ya? Jangan dekati zina. Kenapa enggak jangan musnahkan zina? Kan lebih konkret. Ya, sama juga kayak khamar itu. Coba kalau kita lihat ya khamar itu adalah disebutkan adalah seperti tabiatnya syaitan gitu ya. Jawabannya karena memang itu ayat yang paling realistis. Paling tidak ada dua kejahatan di muka bumi ini yang takkan mungkin kita hapuskan. Salah satunya zina, salah satunya khamr. Maka Allah kasih yang paling realistis, karena itu tidak akan mungkin kau hapuskan, kau jauhilah. Nah, kira-kira. Kenapa? Karena modelnya baru. Yang formal ditutup, yang non formal muncul. Udah. Jasa online ditutup, jasa manual muncul. Jasa manual ditutup, jasa online pula yang muncul. Online sama manual ditutup, di rumah-rumah sekolah muncul. Nah, ini hati-hati, ini sakit hati kita menanggapi. Saya mau katakan, maka realistis saja gini. Kalau kau jahat, kau yang menghindarkan diri. Jangan kau bersengaja berada di kerumunan orang-orang yang jahat. Udahlah otakmu labil, berada pula kau di tempat yang jahat. Jadi labil lah kau, sengaja aku labil karena Allah Ta'ala. Jadi tolong ya Allah, aku tidak sanggup, ini keadaan yang membuat aku begini, aku tidak sanggup. Sanggup keluar kau dari ruangan itu. Gitu. Kok payah? Tinggal kau langkahkan 3 kaki, tutupkan pintunya, lari kau. Tinggal gitu, apa masalah? Tapi pura-pura lupa kau tak bisa melangkah. Nah, ini masalah. Nah, ini yang saya katakan tadi itu. Hati-hati. Kualitasnya orang muqarrabin, hatinya harus berzikir kepada Allah. Ingat ya, zikir ini instrumennya adalah lisan, zikir ini instrumennya adalah hati yang ingat kepada Allah. Tapi instrumen yang ini, coba. Instrumen ini gini, Pak. Kalau Bapak Ibu naik mobil yang suka musik misalnya, kalau hidupkan musik, misalnya ini yang suka musik, lalu apa yang merubah suasana Bapak Ibu naik mobil yang suka musik? Mungkin lebih tenang, lebih sabar, tidak mudah marah, kira-kira gitu ya. Kenapa? Dihibur oleh musik. Nah, makanya saya katakan ini, zikir itu adalah instrumen daripada tingkat stabilitas kehidupan kita. Stabil hidup kita, Pak. Jadi kalau sudah mulai tidak stabil hidup kita, berzikirlah. Gitu. Apa zikir yang paling sederhana? Bertaubat. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Kira-kira gitu. Jadi
istighfar itu adalah simvastatin bagi orang-orang yang naik. Ini yang ketawa nih pasti nyimpan simvastatin di mana-mana. Jadi dia itu penetralisir kejahatan hati kita, kejahatan emosional kita. Ya, sama kayak orang katanya, kalau kita mau marah berkaca lah. Begitu mau marah, nengok muka awak marah itu lawak, lucu. Nah, yang kedua adalah berpindahnya letak harap dari bumi menuju langit. Itulah orang ridho. Makanya saya katakan orang tawakal itu masih punya ekspektasi. Kalau orang ridho itu sudah hilang ekspektasi, dia sudah tidak ada prediksi lagi. Udah, ya Allah, bulat-bulat saya serahkan kepadamu. Saya akan alpakan dia dari kepala. Masih ingat saya bedakan lupa dan alpa. Kalau lupa itu hilang tulisannya dalam kepala. Kalau alpa itu tulisan ada tapi tidak hadir, ya kan alpa. Mana si Wahyu? Alpa Pak. Tetap namanya ada di dalam absen kan? Tapi dia tidak hadir. Nah gitu kira-kira. Harapan itu, doa-doa itu, hajat-hajat yang lama kau minta tapi belum dikabulkan Allah menurutmu itu, tolong alpakan saja di kepalamu, walaupun dia tidak dilupakan. Nah, begitu mau kau absen apa saja yang sudah Allah kasih, kau lompati nama dia, karena dia belum hadir. Nah, karena belum hadir, gak usah disebut, nanti sakit hatimu, ya Allah, kenapa dia belum hadir, kira-kira. Jadi dialpakan aja, berpindah harap dari bumi menuju langit. Rancangan ini adalah rancangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini yang selalu saya bilang berulang-ulang. Salah sangkanya orang-orang yang sangat rasional adalah ketika ada orang mengatakan yang seperti saya sebutkan ini, dia merasa bahwa kita berhenti mengurusi urusan dunia. Enggak. Saya justru mengatakan orang-orang yang belajar tasawuf itu sangat kencang urusan dunianya. Karena dia sangka baik kepada Allah. Jadi yang membentuk imunitas tubuh kita ini sebenarnya adalah hilang akal sebab akibat yang terlalu ribet di kepala kita. Makanya imunitas kita terjaga, Pak. Kan itu yang terjadi, Pak. Begitu dikejar gunggung dilompatinya parit yang hampir 2 meter itu. Malam ini terjadi. Besok paginya ditengok-tengoknya parit itu. Gimana caranya aku bisa lompat? Coba ya, bingung dia. Diambilnya meter-meteran, 1 meter 98, hampir 2 meter. Kayak mana caranya aku bisa lompat dari malam ini, ya? Capek. Jangan kau pikir-pikirkan itu. Kenapa? Karena tinggi, rasa takutmu, hilang akal sebab akibatmu melompatinya. Kan tuh, tunggu dulu bro, tunggu. Aku mau lompat, ukur dulu ya. Apa? Mana mau bumbung itu digigit dalam dirimu? Nah, kira-kira itu tidak bisa. Jadi kadang-kadang yang begitu itu secara insidental ditunjukkan Allah. Sakit saudaranya, cuman dia tinggal sepupunya, tidak ada lagi. Padahal ini orang tua sudah dijaga-jaga sama anaknya. Tolong mama ini sudah tua, tidur jam 9, makan obat ini segala macam. Pokoknya rigid itu dibuat. Anaknya 3 dokter, 2 hakim segala macam, semuanya tidak sukses. Jadi emaknya kena sandera oleh peraturan anak-anaknya. Lalu sakit sepupunya, dibilang sama emaknya, suka-suka hati kalian, biar tahu kalian, yang kalian lahir dari perutku, jangan macam-macam kalian. Sampai begitu kata emaknya, aku mau nginap di rumah sakit ngawani sepupuku itu, nggak ada lagi kawan dia. Ma, itu di kelas yang ramai orang, mama tidurnya di bawah. Kami bawa tilam ya, kalau nggak sekalian aja hotel kalian bawa ke situ. Nah, bawa tikar. Anaknya stres semua, mikirkan emaknya gimana ini kolesterol, emak masuk angin segala macam. Nah, makin sehat emaknya di sana. Kenapa? Tidak usah kau pakai akal sebab akibatmu. Kadang-kadang sesuatu itu di luar ekspektasi manusia. Begitu 3 hari pulang emaknya, sepupu emaknya juga pulang sampai ke rumah, makin gemuk mamanya. Kok makin sehat mama? Itulah kalian. Banyak kali aturan mulai. Nah, saya mau katakan, kadang-kadang pada ruang-ruang yang sangat insidentil, kita hilangkan akal sebab akibat. Allah mudahkan jalan kita. Tapi tolong, yang gini-gini jangan diuji-uji. Tuhan jangan kau uji, kau yang diuji Tuhan. Itu yang jangan terbalik-balik. Ya Allah, habis dibilang Ustaz, ini mau uji dulu ini. Aku coba nyebrang, diam-diam aja, mobil ramai orang. Kira-kira ini aku hilangkan akal sebab akibat. Ditabrak, mati kok nanti. Nah, anda begitu. Ini pada ruang-ruang yang kau tidak mampu lagi menggunakan akalmu, katakan kepada Allah, radhiyallahu anhum wa radu an. Ya Allah, habis. Biarlah aku azamkan semua karenamu. Ya,
mudah-mudahan ini menjadi jalan penguat imanku. Ya udah, nanti lihat bagaimana cara Allah memudahkan urusannya, gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi ada cerita motivasi, menurut saya lucu cerita ini, tapi boleh juga kan bisa terjadi, ya kan? Jadi ada seorang anak muda, dia selalu saja bolak-balik naik pesawat, selalu saja beli kelas ekonomi, naik pesawat karena dia belanja gitu ya, dia pedagang, belanja ke Jakarta pulang ke Medan. Jadi asal dia naik pesawat, dia selalu saja berangan-angan kemana lah aku bisa duduk di eksekutif kelas ini, berangan-angan. Tapi angan-angannya angan-angan lawak-lawak gitu, lucu-lucu. Bukan angan-angan yang membuat kerut. Tahu Pak, kapan angan-angan itu lucu? Kalau bapak-bapak bercita-cita jadi presiden, itu angan-angannya lucu itu kan, pasti lawak-lawak itu kan. Nah, gitu kira-kira. Jadi oleh karenanya apa? Mungkin saya nggak tahu. Allah itu sering memain-mainkan kita dalam urusan takdir. Itu kesimpulan saya itu. Yang kau nggak akan pernah mungkin bisa sangkakan itu sampai kepadamu. Kalau pada saat itu kau senang merasakan itu, Allah sampaikan. Sampai di pesawat sudah ke 70 kali dia naik pesawat di kelas ekonomi. Kebetulan orang yang duduk di eksekutif itu batuk-batuk, sakit, perlu perawatan dokter. Dia duduk paling belakang sehingga akhirnya diminta oleh pramugari, Bapak yang di eksekutif sana sedang sakit. Dia harus duduk di tempat Bapak ini. Berkenankah Bapak pindah? Oh, katanya, ya mau nggak maulah. Padahal dalam hatinya udah suruh hati dia. Begitu duduk dia di eksekutif itu, lucu Pak, lucu. Kenapa? Kadang-kadang begitu cara Allah mempermainkan takdir kita ini. Untuk apa? Supaya kita merasakan untuk urusan takdir baik kepada Allah tidak butuh keraguan. Yang butuh itu keyakinan. Kalau nggak dapat bahagia, kalau dapat gembira, udah gitu aja. Ngapain sulit? Nah, kayak gitulah kira-kira ini. Supaya makom ridhonya bisa duduk, ya. Satu lagi habis ini selesai. Jadi berpindahnya letak harap dari bumi menuju langit. Jadi menuju langit itu menurut saya itu hantaran doa kita itu jangan doa yang teknis. Seperti kita mengajari Allah Subhanahu wa taala. Jadi gini ya Allah, nanti kau lupa ya Allah gini. Biar kau tahu nanti kau salah, bukan takutnya kau salah ini. Ini gini. Kan gitu kalau kita ngajari kawan kita kan. Kau beli sate, jangan yang di sana satenya, ini nanti satenya gini. Kita ini ritme doa kita kayak gitu nih modelnya. Kita ajari Tuhan secara teknis karena khawatir salah pilih. Nah, itu jangan, itu jahat, itu bandel itu. Yang begitu. Yang ketiga, menerima dengan sepenuhnya tanpa sak wa sangka. Coba ya. Syak, saya mau katakan habis ini selesai kita. Dalam kajian usul fiqh itu ada namanya yakin, ada namanya zon, ada namanya syak, ada namanya batal. Batal itu hilang. Jadi makanya kenapa orang bilang sak wa sangka. Yakin itu 100%. Ya, bisa diterjemahkan jasmani, bisa diterjemahkan rohani 100%. Zon itu di bawah 100%. Beberapa ulama mengatakan daripada 80 sampai 70%. Zon. Makanya ana inna zonni abdi. Jadi engkau zon saja, enggak usah yakin sampai. Dalam Al-Qur'an ada juga wasta'inu bis-sabri was-shalah apa namanya? Illa 'alal khashi'in, lalu ujungnya allazina yazunnuna. Yazunnuna itu zon. Jadi bukan allazina yuqinuna, bukan yakin. Jadi kalau engkau mau ambil salat yang khusyuk, zon saja pun sudah cukup. Nah, karena Allah tahu nggak mungkin kau yakin salatmu khusyuk. Zon saja. Bagaimana zonnya? Ilmumu sampai ya, lurus sesuai apamu, kiblatmu, bersih dirimu, taharahnya terjaga, kau berwudu dengan sempurna, ya, membaca semua yang sudah dirukunkan, mengikuti semua, maka zon sampai. Khusyuk kah? Khusyuk kalau menurut ayat itu begitu. Nah, jadi ini juga begitu ya. Jadi zon itu 80 sampai 70. Syak itu di bawah itu. Syak itu lebih tinggi derajat ragunya daripada yakinnya. Nah, di bawahnya itu baru tidak percaya, itu baru 100% hilang. Nah, kenapa saya katakan di sini syak wa sangka? Kita selalu dengar syak wa sangka. Sangka yang ada dalam hati kita tidak zon kualitasnya, tapi syak. Nah, lebih tinggi ragunya. Makanya menerima dengan sepenuhnya tanpa syak wa sangka. Syak wa sangka ya. Jadi lebih tinggi rasa khawatir tidak akan dikabulkan Allah
daripada dikabulkan Allah. Nah, lagi-lagi nanti babnya nanti di kajian tolak ayat 1000 dinar insyaallah sampai. Saya mau kasih kesimpulan sederhana. Ayat 1000 dinar itu bukan ayat tentang mencari piti. No. Tidak. Tapi tidak apa-apa. Kalau kau sudah punya rumah makan lalu ada ayat 1000 dinar, tolong jangan dicabut, biar aja. Cuman jangan dijadikan itu jimat supaya banyak uang. Enggak. Ayat 1000 dinar itu harta dunia hanya sebagai instrumen. Karena sisanya coba, bagaimana Allah membuka itu? Wa may yattaqi. Itu kata kuncinya, wa may yattawak. Itu justru, tapi itu yang diabaikan orang karena orang lihatnya wa yarzuqhu min haitsu. Ah, itu orang selalu ekspektasinya di situ. Padahal kata kuncinya di depan tadi. Itu yang orang suka salah sangka gitu terhadap itu. Saya kira ini dulu lah ya, pelan-pelan saja. Nanti mungkin sekali lagi kita selesaikan ridho. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.